Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas soal TIU CPNS pada kemampuan numerik, yaitu pada topik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, sebuah perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja, dapat membuat 20 jahitan dalam 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut? Ya, ini kita lihat hubungan antara pekerja, kemudian waktu yang dihabiskan, kemudian hasil. Ada 3 variabel di sini, tetapi variabel pekerjanya sama, maka tinggal 2 variabel yang akan kita bandingkan. Dengan pekerja 80 orang dapat menghasilkan jahitan 20 jahitan selama 24 jam. Pertanyaannya, berapa jahitan yang dihasilkan kalau 80 orang pekerja itu bekerja selama 18 jam? Ya, misalkan hasilnya adalah J. Hubungan antara pekerja dan hasil, semakin banyak pekerja, tentu semakin banyak jahitannya. Ini berarti perbandingan senilai. Kemudian antara hasil dan waktu, semakin banyak hasil yang diharapkan, tentu membutuhkan waktu yang lama. Ini juga perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, ini kita kali silang. Jadi kita kalikan 80 orang kali banyaknya jahitan kali 24 jam. Sama dengan 80 orang kali 20 jahitan kali 18 jam. Sehingga kita peroleh 80 kali J kali 24 sama dengan 80 kali 20 kali 18. Di sini kita peroleh J sama dengan 20 kali 18 dibagi 24 sama dengan 5/6. Itu kita sederhanakan dari 20 per 24. Jadi 5/6 kali 18. 18 dibagi 6 itu 3. 5 kali 3 15. Jadi banyaknya jahitan yang dihasilkan itu sebanyak 15 jahitan. Nomor yang kedua, untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Jika barista tersebut ingin membuat 30 cangkir kopi untuk pelanggannya, biji kopi yang diperlukan adalah berapa gram? Kita lihat hubungan antara banyaknya cangkir dengan banyaknya biji kopi. Kalau dibutuhkan membuat kopi sebanyak cangkir, cangkirnya semakin banyak, maka kopi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Artinya ini perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai ini kita kali silang. Jadi kalau untuk 12 cangkir itu dibutuhkan kopi sebanyak 144 gram, dan untuk 30 cangkir dibutuhkan berapa gram biji kopi. Kita kali silang karena ini perbandingan senilai.
Jadi 12 dikali B sama dengan 30 kali 144. Kita kali silang. Dari sini kita peroleh B sama dengan 30 dikali 12, yaitu kita sederhanakan 144 itu dengan 12 kali 12. 12 dengan 12 kita bagi sama dengan 1. Jadi tinggal B itu sama dengan 30 kali 12 sama dengan 360 gram. Jawabannya di sini C. Nomor berikutnya, hari libur Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumahnya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah dengan kecepatan 40 km per jam, sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul berapa? Ya, kita lihat saja hubungan antara kecepatan dengan waktu, kecepatan dengan lamanya. Semakin cepat, tentu waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Berarti perbandingan berbalik nilai. Karena semakin cepat, kecepatannya semakin tinggi, waktunya semakin sedikit. Perbandingan berbalik nilai. Jadi 40 km per jam butuh waktu 6 jam. Kalau begitu, kalau kecepatannya 60 km per jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kali lurus. Jadi 60 kali X sama dengan 40 kali 6. Tinggal bagi, kita peroleh X-nya sama dengan 4. Berarti lama perjalanannya adalah 4 jam. Karena berangkat dari rumah itu 5.30, maka Bimo akan tiba di pegunungan itu pada pukul 5.30 tambah dengan 4.00 sama dengan 9.30. Berikutnya, seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan waktu 42 hari. Berapa karyawan yang perlu dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 minggu? Jadi kalau satu orang untuk menjahit baju 280 baju itu butuh waktu 42 hari. Supaya pekerjaan itu selesai dalam 2 minggu, yaitu 14 hari, berapa karyawan yang perlu dipekerjakan? Kita lihat hubungan antara penjahit baju yang dihasilkan dengan lama waktu yang dibutuhkan. Semakin banyak penjahit, tentu semakin banyak juga baju yang dihasilkan. Perbandingan senilai. Semakin banyak baju yang akan dihasilkan, juga waktunya akan semakin lama. Ini juga perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai ini kita kali silang. Jadi satu orang penjahit itu bisa menjahit 280 baju dalam waktu 42 hari.
Berarti berapa orang penjahit yang bisa menjahit 280 baju itu kalau waktunya hanya 14 hari, yaitu 2 minggu. Ya, kita kali silang karena ini perbandingan senilai. X kali 280 dikali 14, ini X kali 280 dikali 14 itu sama dengan 1 kali 280 dikali 42. X-nya sama dengan 3. Jadi dibutuhkan 3 karyawan supaya pekerjaan itu selesai dalam 2 minggu. Berikut, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau oleh 5 hari oleh 18 wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Ya, kita cari hubungannya. Waktu untuk seorang pria, kita cari hubungan antara waktu dan pria dulu. 6 pria, 6 hari itu dibutuhkan prianya sebanyak 10. Berapa pria yang dibutuhkan kalau berapa waktu yang dibutuhkan kalau hanya 2 pria? Demikian juga kita cari hubungan antara waktu dengan wanita. Ya. Waktunya 5 hari membutuhkan 18 wanita. Waktunya berapa lama kalau hanya 3 wanita? Pertama kita cari hubungan antara waktu dengan pria. Ini antara waktu dengan orang, semakin lama waktunya itu semakin sedikit. Ya. Kalau orangnya semakin banyak, waktu yang dibutuhkan sedikit. Kalau orangnya sedikit, waktu yang dibutuhkan banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Demikian juga pada hubungan antara waktu dengan wanita. Karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti ini kita kali lurus. Dari mana 30? Ini 2P sama dengan 60, yaitu 6 kali 10, berarti P-nya 30. Di sini juga 3W sama dengan 18 kali 5 atau 90, berarti W-nya sama dengan 90 juga, 30 juga. Maka kita gunakan pekerja gabungan, yaitu waktu gabungan itu sama dengan banyaknya pria dikali banyaknya wanita dibagi dengan banyaknya pria ditambah dengan banyaknya wanita, yaitu 30 kali 30 per 30 tambah 30, ini 900 dibagi 60 sama dengan 15. Jadi dibutuhkan waktu 15 hari. Berikut, satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapa harga 15 baju yang sama? Nah, ini sebetulnya bisa langsung. Kalau satu lusin itu 12 baju, harganya 480, berarti satu baju itu 40.000.
Maka kalau 15 buaya, 15 kali 4.000, 15 kali 40.000, 600.000. Itu dengan mudah kita bisa jawab. Kalau dengan perbandingan senilai, 12 baju 480.000, 15 baju harganya berapa? Ya, tinggal kita kali silang, karena ini perbandingan senilai. Semakin banyak baju, semakin banyak pula harganya, semakin besar pula harganya. Perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai ini kali silang. 12X sama dengan 15 kali 480.000. Kita peroleh X-nya sama dengan 15 kali 40.000, jadi sama dengan 600.000. Berikut, sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam atau 90 km per jam. Sebuah mobil akan mampu menempuh kota A ke kota B selama 15 jam. Jika Sari pergi dari kota A ke kota B dalam waktu 10 jam, berapa kecepatan mobil Sari saat berkendara? Ya, kita lihat hubungan antara kecepatan dan waktu. Ini perbandingan berbalik nilai, karena semakin cepat waktunya semakin sedikit. Jadi 90 km per jam itu menghabiskan waktu 15 jam. Kalau waktunya 10 jam, kecepatannya harus berapa? Ya. Karena perbandingan berbalik nilai, kita kali lurus. X kali 10 sama dengan 90 kali 15. Kita peroleh X-nya sama dengan 135. Berikutnya, sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah gudang. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya, tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg. Berapa kapasitas yang tersisa di gudang? Ya. Kita lihat hubungan antara banyaknya kardus dengan berat. Ini perbandingan senilai, karena semakin banyak kardus tentu beratnya semakin besar. Jadi perbandingan senilai akan kita kali silang. 132.000 gram kita ubah menjadi 132 kilogram. Jadi 88 kardus itu beratnya 132 kilogram. Berapa kardus yang masih ada di gudang kalau beratnya sekarang menjadi 45 kg? Karena ini perbandingan senilai, kita kali silang. X kali 32 sama dengan 88 kali 45. Atau kita bagi dengan 132 itu 12 kali 11. 12-nya kita ubah lagi menjadi 3 kali 4. Jadi X kali 3 kali 4 kali 11 sama dengan 88-nya kita ubah menjadi 11 kali 8. 8-nya juga kita ubah menjadi 4 kali 2. 45 kita ubah menjadi 3 kali 15. Supaya 3 kali 4 kali 11 itu kita langsung bagi di sini 3 kali 4 kali 11. Yang ada hanya 4 kali 15. Jadi X-nya adalah 2 kali 15, bukan 4 kali 15, 2 kali 15.
Jadi sama dengan 30 buah kardus. Berikut, seorang mahasiswa membeli 14 buku seharga Rp65.800 di toko baru. Jika dia ingin membeli 35 buku, uang yang dibutuhkan, ini perbandingan senilai, karena semakin banyak buku tentu harganya semakin besar. 14 buku harganya Rp65.800. Kalau 35 buku harganya berapa? Ini kita kali silang karena perbandingan senilai. 14x sama dengan 35 kali 65.800, berarti x nya sama dengan 5 kali 32.900, x nya sama dengan 164.500. Berikut, dua orang yang bekerja sama dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari. Jika rumput lapangan harus dipotong dalam waktu 4 hari, berapa banyak tambahan orang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ya, ini hubungan antara pekerja dan waktu. Semakin banyak pekerja, maka waktunya semakin sedikit. Sebaliknya, kalau pekerja sedikit, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita kali lurus. Jadi 2 pekerja itu 12 hari. Kalau waktunya 14 hari, kalau waktunya hanya 4 hari, maka pekerjanya harus berapa orang? Ini perbandingan berbalik nilai, berarti kita kali lurus. X kali 4 sama dengan 2 kali 12. Kita peroleh X nya sama dengan 6. Berarti banyaknya pekerja tambahan itu adalah 6 kurang 2 sama dengan 4. 4 orang tambahan pekerjanya. Berikut, jika harga 3 sepeda 6 juta, maka harga 2 sepeda balap berapa? Ya, ini juga gampang. Kalau 3 sepeda 6 juta, berarti 1 sepeda 2 juta. Berarti kalau 2 sepeda ya 4 juta. Ya, bisa dengan perbandingan senilai, itu kali silang. 3x sama dengan 2 kali 6 juta, berarti x nya sama dengan 4 juta. Berikut, dengan besi sepanjang 54 meter dapat dibuat pagar dengan panjang 18 meter. Jadi semakin panjang besinya, maka semakin panjang pula pagar yang dibuat. Ini berarti perbandingan senilai. Jadi besinya 54, pagarnya 18. Kalau besinya 36, pagarnya berapa? Perbandingan senilai, kita kali silang, berarti 54x sama dengan 36 kali 18, kita peroleh x nya sama dengan 12. Berikut, Andi berlari sejauh 10 km setiap hari menuju taman kota demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit diukur melalui running watch dan sampai di tujuan dalam waktu 10 menit. Jika kecepatan rata-rata dinaikkan menjadi 25 menit
25 meter per menit. Berapa lama waktu yang diperlukan Andi untuk sampai di taman kota? Ya, di sini kita hanya membandingkan kecepatan dengan waktu. Jadi kita lihat hubungan antara kecepatan dan waktu. Semakin cepat, waktunya semakin sedikit. Perbandingan berbalik nilai. Ingat, antara kecepatan dan waktu itu perbandingan berbalik nilai. Berarti kita kali lurus. Jadi 20 meter per menit, waktunya 40 menit. Kalau kecepatannya 25 meter per menit, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kali lurus. 25x sama dengan 20 kali 40. Kita peroleh x-nya sama dengan 32. Berikutnya, sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan? Ya. Jadi yang dibandingkan hanya antara jarak dan waktu. Jadi kecepatannya adalah S per T sama dengan 120 per 2 sama dengan 60. Maka T nya sama dengan S per V sama dengan 100 per 60 sama dengan 20. Sama dengan 100 per 60 itu ini 1 jam 40 menit. Berikut untuk membangun sebuah rumah dalam waktu 100 hari, jumlah pekerja yang diperlukan adalah 8 orang. Jika pembangunan rumah tersebut ingin diselesaikan dalam 80 hari saja, maka banyaknya pekerja yang diperlukan adalah, ya, kita lihat hubungan antara waktu dan pekerja. Kalau 100 hari, pekerjanya, kalau waktunya semakin banyak, semakin lama, berarti pekerjanya semakin sedikit. Ini perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat 100 itu 8 pekerja. Kalau 100 hari 8 pekerja. Kalau 80 hari, ya pekerjanya harus lebih banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Kita kali lurus. 80x sama dengan 100 kali 8. X-nya sama dengan 10. Jadi dibutuhkan 10 pekerja. Berikut, ibu guru memerlukan 7 lusin pensil untuk lomba mewarnai seharga 84.000. Berapa harga untuk 24 pensil warna tersebut? Ya, ini juga bisa cari dulu satuannya. Tapi bisa juga dengan perbandingan senilai. Karena semakin banyak pensil tentu harganya semakin besar. Jadi
7 lusin berarti 84 pensil itu harganya 84.000. Berarti satu pensil harganya 1.000 ya. Berapa harga 24 pensil warna tersebut? Ya, 24 ini perbandingan senilai, berarti kita kali silang. 84x sama dengan 24 kali 84.000, kita peroleh X-nya adalah 24.000. Berikut, sebuah percetakan membuat 300 buku berisi 50 lembar ukuran kertas A4 per buku. Berapa rim kertas yang diperlukan untuk mencetak buku yang sama? Ingat, satu rim itu berisi 500 lembar. Ya, jadi X-nya sama dengan satu buku 50, berarti 300 buku sama dengan 300 kali 50. Dibagi dengan satu rim itu 500. Jadi sama dengan 30 rim. Ya, berikutnya, dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dari desa B adalah 90 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua desa tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam atau 60 menit? Ya, sama, hubungan antara kecepatan dan waktu itu adalah perbandingan berbalik nilai. 30-90. Kalau waktunya 60, kecepatannya berapa? Ini hubungan antara kecepatan dan waktu itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kali lurus. X kali 60 sama dengan 30 kali 90. Jadi X-nya sama dengan 45. Ya, masuk akal ya. Kalau kecepatannya hanya 30, waktunya 90 menit. Tapi kalau kecepatannya 45, waktunya berkurang menjadi 60. Sehingga di sini X-nya adalah 45 km per jam. Nomor terakhir, Pak Dito adalah guru di sekolah yang berjarak 125 km dari rumahnya. Setiap hari, ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya jika ia menempuhnya selama 3 jam? Ini kita tinggal mencari hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi jaraknya adalah 120, kecepatan 60, waktu 2 jam. Dengan jarak yang sama, selama 3 jam, waktu tempuhnya, kecepatannya harus berapa? Antara kecepatan dan waktu, perbandingan berbalik nilai. Semakin cepat, waktunya semakin sedikit. Jadi kita kali lurus. 120 kali X kali 3 sama dengan 120 kali 60 kali 2. Kita peroleh X-nya sama dengan 40. Jadi kecepatannya adalah 40 km per jam. Terima kasih.